Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang akan diterapkan mulai lusa tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Dalam pernyataannya yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden Kamis 1 Juli 2021, Presiden Jokowi mengatakan PPKM darurat hanya berlaku di wilayah Jawa dan Bali. Keputusan PPKM darurat ini diungkapkan Presiden Jokowi berdasarkan masukan dari sejumlah pihak, yakni dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah. Adapun alasan pemerintah menerapkan PPKM darurat selama kurang lebih 2 pekan tersebut untuk mengantisipasi laju penularan kasus COVID-19 di Indonesia yang saat ini sangat tinggi karena munculnya varian baru virus COVID-19. Dengan diberlakukannya PPKM darurat tersebut, maka kata Presiden Jokowi, aktivitas masyarakat akan dibatasi lebih ketat daripada pembatasan yang sudah berlaku saat ini. Aturan rinci pembatasan tersebut nantinya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Jokowi pun meminta kepada masyarakat berdisiplin mematuhi peraturan PPKM darurat demi keselamatan kita semuanya. Untuk diketahui dari dokumen yang didapat tribunnews.com, dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terdapat sejumlah perubahan aturan dibandingkan PPKM tahap 11 yang berlaku sejak 22 Juni lalu. Mulai dari jam operasional mal, restoran, kantor, resepsi, dan lainnya. PPKM darurat rencananya akan diterapkan selama 2 pekan, dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali, atau tepatnya di 45 kabupaten atau kota dengan nilai asesmen 4, dan 76 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3. Target dari PPKM darurat tersebut yakni menurunnya kasus harian COVID-19. Adapun perubahan pengetatan yang dilakukan diantaranya yakni pertama, semua karyawan sektor non-esensial bekerja dari rumah atau 100% work from home WFH. Kedua, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Ketiga, maksimal karyawan sektor esensial yang mencakup keuangan, perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi, hotel, hingga ekspor yang bekerja di kantor atau work from office sebanyak 50%. Sementara untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan minuman, objek vital nasional, penanganan bencana, diperbolehkan 100% WFO dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Keempat, untuk kegiatan di pusat perbelanjaan seperti mal atau pusat perdagangan ditutup. Kelima, untuk restoran dan rumah makan tidak ada layanan makan di tempat, seluruhnya harus delivery order atau take away. Keenam, untuk kegiatan konstruksi, baik itu tempat konstruksi dan lokasi proyek tetap beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kemudian 7, untuk tempat ibadah mulai dari masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Kemudian ke-8, untuk fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan juga ditutup sementara. 9, untuk kegiatan seni atau budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, termasuk lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. 10, untuk transportasi umum, baik itu kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. 12, untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh mulai dari pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. 13, pengetatan aktivitas tersebut diawasi secara ketat oleh Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri, terutama untuk aktivitas perkantoran. 14, pengetatan aktivitas atau kegiatan masyarakat disertai penguatan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu.
Tracing perlu dilakukan sampai mencapai kurang lebih 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan. 15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota atau kabupaten prioritas, paling lambat bulan Agustus 2021.